Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Ali atau yang dikenal dengan sebutan Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi adalah putra dari Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Ayah beliau tinggal di Jakarta. Ibunda beliau yaitu Nyai Salmah berasal dari Jatinegara, Jakarta Timur. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa dalam perkawinannya dengan Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi lama sekali tidak memperoleh seorang putera pun. Pada suatu ketika Nyai Salmah bermimpi menggali sumur dan sumur tersebut airnya melimpah-limpah, hingga membanjiri sekelilingnya. Lalu diceritakanlah mimpinya itu kepada suaminya. Mendengar mimpi istrinya maka Al-Habib Abdurrahman segera menemui Al-Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih untuk menceritakan dan menanyakan perihal mimpi istrinya tersebut. Lalu Al-Habib Syekh menerangkan tentang perihal mimpi tersebut bahwa Nyai Salmah istri Al-Habib Abdurrahman akan mendapatkan seorang putra yang saleh dan ilmunya akan melimpah-limpah keberkatannya. Apa yang dikemukakan oleh Al-Habib Syekh itu tidak berapa lama menjadi kenyataan. Nyai Salmah mengandung dan pada hari Minggu tanggal 20 Jumadil awal tahun 1286. Bertepatan tanggal 20 April tahun 1870 lahirlah seorang putra yang kemudian diberi nama Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Habib Abdurrahman Al-Habsyi tidak lama hidup mendampingi putra yang beliau cintai tersebut. Beliau meninggal ketika putra beliau masih berumur 10 tahun. Tetapi sebelum beliau wafat maka beliau sempat menyampaikan suatu wasiat kepada istrinya, agar putra beliau hendaknya dikirim ke Hadramaut dan Makkah, untuk belajar ilmu agama Islam di tempat-tempat tersebut. Untuk memenuhi wasiat suaminya maka Nyai Salmah menjual gelang satu-satunya perhiasan yang dimilikinya untuk biaya perjalanan Habib Ali Al-Habsyi ke Hadramaut dan Makkah. Karena di waktu wafatnya Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi tidak meninggalkan harta benda apapun. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa dalam usia 10 tahun berangkatlah Habib Ali Al-Habsyi dari Jakarta menuju Hadramaut. Dengan bekal sekedar ongkos tiket kapal laut sampai di tempat yang dituju. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa sesampainya di Hadramaut maka Habib Ali sebagai seorang anak yang soleh tidak mensia-siakan masa mudanya yang berharga itu untuk menuntut ilmu yang bermanfaat, sambil mencari rizki yang halal untuk bekal hidup beliau selama menuntut ilmu di tempat yang jauh dari ibunya. Sebab beliau menyadari bahwa ibunya tidak mampu untuk mengirimkan uang kepada beliau selama menuntut ilmu di luar negeri tersebut. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa di antara pekerjaan beliau selama di Hadramaut, dalam mencari rizki yang halal untuk bekal menuntut ilmu ialah mengambil upah menggembala kambing. Pekerjaan menggembala kambing ini rupanya telah menjadi kebiasaan kebanyakan para sholihin, terutama para anbiya. Begitulah hikmah ilahi dalam mendidik orang-orang besar yang akan diberikan tugas memimpin umat ini. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa di antara guru-guru beliau yang banyak memberikan pelajaran dan mendidik beliau selama di Hadramaut antara lain: 1. Al-Arif Billah Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sohibul Maulid di Seyun Hadramaut. 2. Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos Huraida. 3. Al-Habib Al-Alamah Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur Mufti Hadramaut. 4. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Aidrus. 5.
Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdor Buwairah. 6. Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi Gerfah. 7. Al-Habib Muhammad bin Soleh bin Abdullah Al-Taswadi Ahmed. 8. Asy-Syaikh Hasan bin Muhandan. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa setelah belajar di Hadramaut maka beliau melanjutkan pelajaran di Tanah Suci Makkah. Di bawah didikan ulama-ulama besar di sana diantaranya 1. Mufti Makkah Al-Imam Muhammad bin Husin Al-Habsyi. 2. Sayyid Bakri Syatta. 3. Asy-Syaikh Muhammad Said Babsail. 4. Asy-Syaikh Umar Hamdan. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa berkat doa ibu dan ayah beliau, juga berkat doa para datuk-datuk beliau, terutama datuk beliau Rasulullah, dalam masa 6,5 tahun belajar di luar negeri maka Habib Ali telah memperoleh ilmu Islam yang murni, luas dan mendalam yang dibawanya kembali ke Indonesia. Meskipun demikian, beliau adalah seorang yang tidak sombong atas ilmunya. Beliau tidak menganggap bahwa ilmu yang dimilikinya sudah cukup. Beliau masih dan selalu mengambil manfaat dari para alim ulama yang ada di Indonesia saat itu. Beliau mengambil ilmu dari mereka. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa di antara para guru beliau yang ada di Indonesia adalah 1. Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad Tegal. 2. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Surabaya. 3. Habib Abdullah bin Musin Alatas Empang Bogor. 4. Habib Husin bin Musin Asyami Alatas Jakarta. 5. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor Bondowoso. 6. Habib Ahmad bin Musin Al-Hadar Bangil. 7. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Bangil. 8. Habib Abdullah bin Usman bin Yahya Mufti Jakarta. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa selain menuntut ilmu, beliau juga aktif dalam mengembangkan dakwah Islamiyah, mengajak umat Islam untuk mengikuti ajaran-ajaran Islam yang suci dengan dasar cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa selain di pengajian tetap di Majelis Talim Kuitang yang diadakan setiap hari Minggu pagi, sejak kurang lebih 70 tahun yang lalu hingga sekarang dengan kunjungan umat Islam yang berpuluh-puluh ribu, beliau juga aktif menjalankan dakwah di lain-lain tempat di seluruh Indonesia, bahkan hingga ke desa-desa yang terpencil di lereng-lereng gunung. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa selain itu Habib Ali Al-Habsyi juga berdakwah ke Singapura, Malaysia, India, Pakistan, Sri Lanka dan Mesir. Beliau juga sempat mendirikan sebuah madrasah yang bernama Unwanul Ulum. Beliau banyak juga mendirikan langgar dan musola yang kemudian diperbesar menjadi masjid. Selain itu beliau juga sempat menulis beberapa kitab diantaranya 1. Al-Azhar Al-Wardiyah fi Asurah An-Nabawiyah. 2. Adurar fi Asalawat ala Khairil Bariyah. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa beliau selain ahli dalam menyampaikan dakwah, beliau juga terkenal dengan akhlaknya yang tinggi, baik terhadap kawan maupun terhadap orang yang tidak suka kepadanya. Semuanya dihadapinya dengan ramah tamah dan sopan santun yang tinggi. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa terlebih lagi khidmat beliau terhadap ibunya adalah sangat luar biasa, dalam melakukan rasa bakti kepada ibunya sedemikian ikhlas dan tawadunya, sehingga tidak pernah beliau membantah perintah ibunya, biarpun beliau sedang berada di tempat yang jauh. Misalnya sewaktu beliau sedang berdakwah di Surabaya ataupun di Singapura, bila beliau menerima telegram panggilan dari ibunya, segera beliau pulang secepat-cepatnya ke Jakarta untuk memenuhi panggilan ibunya tersebut. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa maka tidak heran apabila ilmu beliau sangat berkat, dan dakwah beliau di mana-mana mendapat sambutan yang menggembirakan. Setiap orang yang jumpa dengan beliau, apalagi sampai mendengarkan pidatonya pastilah akan tertarik. Terutama di saat beliau mentalkinkan zikir atau membaca solawat dengan suara mengharukan, disertai tetesan air mata, maka segenap yang hadir turut meneteskan air mata. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar,
bahwa beliau berpulang ke haribaan Allah pada hari Minggu tanggal 20 Rajab tahun 1388. Bertepatan dengan tanggal 13 Oktober tahun 1968, di tempat kediaman beliau di Kuitang, Jakarta. Dalam usia 102 tahun menurut Hijriyah atau usia 98 tahun menurut perhitungan Masehi. Ungkapan duka cita mengiringi kepergian beliau. Masyarakat berbondong-bondong hadir mengikuti prosesi pemakaman beliau dalam suasana sendu dan syahdu. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.